Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPOPD seluruh Indonesia. Untuk saat ini khususnya yang ahli pertama ya. Ini karena banyak permintaan ahli pertama seperti apa contohnya. Nah, sekarang sudah turun Permendagri nomor 54 tahun 2021 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional PPOPD. Sudah ada contoh-contoh itu lengkap. Saya minta teman-teman mendownload yaitu Permendagri nomor 54 tahun 2021 atau nanti kita kasih link di bagian deskripsi atau komentar ya. Itu. Baik, untuk bagian pertama ini saya mau mengajak teman-teman untuk melihat apa sih hasil kerja PPOPD ahli pertama menurut juknis ini. Nah, inilah Permendagrinya nomor 54 tahun 2021. Kita lanjut. Nah, nanti akan saya paparkan sebanyak 8 paparan. Untuk pertama, terlalu panjang nanti, mengenal hasil kerja PPOPD ahli pertama, ini yang pertama hari ini ya. Berikutnya, seperti apa kertas kerja identifikasi contohnya dan bagaimana caranya, bahan ekspos, konsep LHP, dan seterusnya. Ke bawah ini akan kita lanjutkan paparan itu insya Allah. Dan teman-teman ikuti terus untuk bagian 1 sampai bagian 8, terutama untuk PPOPD ahli pertama. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah subscribe ya, masih warna merah itu tolong diklik ya, untuk dukungan channel kita dan share supaya teman-teman ahli pertama yang lain juga mendapatkan manfaatnya ini biar kompak. Baik. Nanti teman-teman kalau mengisi edupak ini maka bukti-bukti fisiknya harus sudah sesuai dengan petunjuk teknis ini, terutama mulai Januari nanti karena Permendagri ini baru sampai kepada kita, maka Januari itu sudah harus semester pertama tahun 2022 sudah harus benar menurut petunjuk teknis ini. Nanti akan diisikan di edupak bukti fisiknya sesuai dengan ini. Waktu ada teman-teman kemarin yang tes CPNS PPOPD saya sudah sampaikan ini contoh. Contohnya ini di unsur pengawasan terhadap ketaatan atas NSPK ya. Maka PPOPD ahli media waktu tahap perencanaan itu tugasnya apa? Mengumpulkan data untuk penyusunan PKP, program kerja pemeriksaan atau review atau evaluasi dan sebagainya. Nah, mengumpulkan data. Jadi mintalah dokumen ini misalnya begitu. Nah, itu mengumpulkan. Jadi didata saja. Kemudian data yang ada di sini dipakai untuk PPOPD ahli muda, ketua tim untuk menyusun program kerja pemeriksaan dan nanti akan diekspos. Nah, teman-teman di program kerja ini akan mendapatkan tugas. Apa tugasnya? Mengidentifikasi. Nah, ini waktu pelaksanaan teman-teman mengidentifikasi kebijakan seterusnya, berarti ada tahu seperti apa kertas kerja identifikasi. Dan waktu pelaporan juga punya tugas dan sebagainya. Inilah gambaran PPOPD ahli pertama tugasnya. Nah, seperti itu. Namun lebih jelasnya lagi kita mau lihat lampiran Permenpan RB 36 2020. Inilah hasil kerja kita ada di sini, kertas kerja identifikasi atau apa itu ada di sini. Ketika kita melaksanakan pengawasan apa, kemudian waktu mungkin perencanaan, pelaksanaan dan sebagainya, dan butir kegiatannya apa, maka hasil kerjanya berupa apa, harus ikuti ini, ikuti lampiran ini, bunyinya seperti apa. Nah, kertas kerja identifikasi berarti harus membuat kertas kerja identifikasi dan sebagainya. Jadi itu kurang lebih teman-teman harus tahu, harus pahami ini, yaitu lampiran Permenpan ini. Nah, kita lihat coba satu-satu dulu. Nah, waktu manajemen pengawasan, jadi yang bagian paling awal itu ada manajemen pengawasan, ada 5 tahunan, ada 1 tahunan, ya, ada renstra dan sebagainya itu. Nah, teman-teman akan mendapatkan tugas di sini. Nah, waktu manajemen pengawasan, ketika perumusan rencana pengawasan 5 tahunan ini menyiapkan bahan dan mengidentifikasi isu strategis. Nah, ini teman-teman menyiapkan bahan, mengidentifikasi isu strategis. Nah, kertas kerjanya apa? Hasil kerjanya apa? Yaitu kertas kerja identifikasi. Ya, nanti di program kerja pemeriksaan teman-teman yang PPOPD ahli pertama
mendapat tugas menyusun kertas kerja identifikasi. Ini apa yang diidentifikasi ya ini yang bahan-bahan isu-isu strategis dalam rangka penyusunan konsep 5 tahunan, konsep rencana pengawasan 5 tahunan, dibuat identifikasi. Nah, nanti bentuknya nanti setelah pertemuan berikutnya ini baru mengenali apa hasil kerja kita. Waktu perumusan perencanaan pengawasan tahunan, teman-teman juga menyiapkan bahan untuk mengidentifikasi isu strategis dalam rangka menyusun konsep rencana pengawasan tahunan. Jadi teman-teman ini menyiapkan bahan, kemudian mengidentifikasi isu strategis, maka kertas kerjanya identifikasi, kertas kerja identifikasi. Yang diidentifikasi ya ini bahan, isu-isu strategis ini dan sebagainya. Jadi teman-teman di program kerja nanti disuruh untuk mengidentifikasi ini ya untuk perumusan tahunan. Kemudian juga Renstra, konsep Renstra. Teman-teman juga mendapatkan tugas di sini. Menyiapkan bahan, intinya menyiapkan bahan itu adalah tugas dari PPOPD ahli pertama. Nah, dari bahan-bahan yang sudah disiapkan itu yang dikumpulkan ini, maka dibuatlah kertas kerja identifikasi. Jadi kertas identifikasi punya PPOPD ahli pertama itu. Kemudian ini yang di manajemen pengawasan 5 tahunan, Renstra ya. Nah, tapi di pelaksanaan kegiatan pengorganisasian tim, teman-teman PPOPD ahli pertama tidak dapat karena ini mulai ketua tim, kemudian pengendali teknis atau supervisor dan pengendali mutu aja yang bisa di sini ya. Nah, teman-teman yang waktu kumpulkan bahan di 5 tahunan, pengawasan tahunan dan Renstra, membuat Renstra OPD atau inspektorat itu teman-teman dapat bagian. Tapi ketika pelaksanaan tim, manajemen tim sebagai ketua dan supervisor atau danis dan pengendali mutu aja yang dapat tugas, teman-teman nggak ada tugas ini ya. Baik, ini di pelaksanaan manajemen pengawasan tuh teman-teman membuat kertas kerja identifikasi apa yang diidentifikasi yang di sini ini kegiatannya ini. Oke, baik. Jadi ini harus dipahami. Kemudian pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan umum karena ini pemerintah pusat punya tugas ini khusus ya PPOPD ahli pertama yang ada di Itjen Kemendagri ataupun provinsi. Kenapa provinsi? Karena gubernur wakil pemerintah pusat. Nah, jadi bisa dilimpahkan ke gubernur sehingga yang melaksanakan adalah OPD inspektorat. Inspektorat provinsi. Jadi itu. Untuk teman-teman kabupaten kota tidak mendapatkan kewenangan ini. Contohnya di perencanaan pengawasan. Jadi mulai ini tidak ada perencanaan pelaksanaan dan pelaporan. Tapi kalau di ini pengawasan umum, SPM, NSPK sampai bawah pengawasan wajib itu ada namanya tahapan perencanaan pengawasan. Nanti ada tahap yaitu pelaksanaan pengawasan. Kemudian ada tahap lagi penyusunan laporan. Ini bedanya dengan manajemen pengawasan di atas ini. Nah, ini. Jadi, oke. Ini tadi punya PPOPD yang ada di Itjen Kemendagri, inspektorat atau yang setingkat itu sebagai wakil pemerintah pusat provinsi ya. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman yang di ahli pertama yang ada di Itjen Kemendagri dan provinsi mengumpulkan data untuk penyusunan program kerja pengawasan. Nah, mengumpulkan data. Tugasnya mengumpulkan data untuk review atau evaluasi atau monitoring tentang ini tadi pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, itu. Nah, nanti hasil kerjanya berupa program kerja review atau PKR hasil yang sudah dikumpulkan tadi. Nanti akan dibuat oleh PPOPD ahli muda untuk jadikan program kerja review, program kerja evaluasi atau monitoring atau pemeriksaan seperti itu. Jadi teman-teman masuk ke dalam sini konsep ahli muda kan punya konsep program kerja review, evaluasi, monitoring dan pemeriksaan. Nah, yang pertama ini kan ada di dalamnya situ menjadi program kerja review. Jadi samalah mirip-mirip dengan ahli muda karena sumbangsihnya ke dalam situ. Baik, seperti itu kurang lebih.
Waktu penyusunan revisi, jadi ada kemungkinan revisi program kerja. Kalau misalnya di tengah-tengah di lapangan, setelah kita membuat draft program kerja, kita expose, kita melihat ada sesuatu di lapangan yang agak berbeda, maka bisa direvisi program kerja itu. Waktu revisi, teman-teman juga mengumpulkan data untuk penyusunan revisi program kerja tersebut. Apa bentuk hasil kerjanya, program kerja review atau revisi tadi ya. Baik, waktu expose, teman-teman menyiapkan bahan expose untuk program kerja pengawasan umum. Nantinya bahan expose, teman-teman berarti punya bahan expose karena menyiapkan bahan expose tadi, butir kegiatannya, sehingga hasil kerjanya berupa bahan expose. Jadi harus mengikuti ini. Nanti ketika membuat surat pernyataan melakukan kegiatan SPMK, ini hasil kerjanya juga ini disebut. Karena nanti angka kredit waktu mengusulkan dupak juga ini yang disebutkan. Harus mengikuti ini, pakem. Waktu pelaksanaan ini tadi baru perencanaan tadi. Perencanaan yang pengawasan umum. Perencanaan pengawasan. Teman-teman PPWD ahli pertama, tugasnya apa? Hasil kerjanya berupa apa? Tugasnya apa, hasil kerjanya berupa apa? Butir kegiatannya apa, tugasnya apa? Sedangkan waktu pelaksanaan pengawasan, teman-teman ahli pertama yaitu menyiapkan bahan, mengidentifikasi kebijakan yang ditetapkan dalam pembagian urusan pemerintahan umum tadi ya. Itu kertas kerja identifikasi. Juga di kelembagaan daerah, ini pembagian urusan. Kelembagaan daerah menyiapkan bahan, mengidentifikasi kebijakan yang ditetapkan dalam kelembagaan daerah, identifikasi lagi kertas kerjanya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman, saya mengajak untuk mengenali betul-betul masing-masing tugas kita. Jangan bingung sini karena ini ada kumpulan dari tugas ahli pertama, muda, madya dan utama. Dan kita harus seperti ini. Teman-teman ahli muda tolong ini tugas saya di perencanaan dan sebagainya. Di pelaksanaan dan pelaporan. Oke, kita lihat satu lagi yang tentang yang semuanya baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota juga melaksanakannya. Untuk contoh saja, karena terlalu panjang videonya. Oke. Contohnya pengawasan terhadap ketaatan atas NSPK, norma standar prosedur kriteria yang ditetapkan pemerintah. NSPK ini kan banyak sekali ya. Ketika kita melihat urusan pemerintahan daerah misalnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Koperasi misalnya. Wah, itu luar biasa, urusannya aja dibagi dua. Ya, perindustrian, perdagangan itu berarti urusan pilihan. Sedangkan UKM dan koperasi berarti ini urusan wajib tapi non pelayanan dasar. Jadi dari satu wajib satu pilihan. Jadi ini kadang di pemerintah daerah itu ada OPD yang besar sekali bebannya, bahkan mengampu dua jenis urusan ini. Nah ini tidak apa-apa. Kalau kita pas menyampaikan UKM dan koperasi berarti wajib non pelayanan dasar, seperti itu. Nah, tugas kita di perencanaan, misalnya perencanaan, mengumpulkan data untuk penyusunan program kerja, mungkin review kah, mungkin program kerja evaluasi kah, atau monitoring, atau program kerja pemeriksaan atas pengawasan ketaatan norma standar prosedur kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Contoh apa ya? Perindustrian lah yang gampang tadi, Perindakop dan UKM, UKM dan koperasi. Baik. Misalnya norma standar prosedur kriteria. Nah, kita mau melihat tugas fungsinya contohnya. Apakah tugas fungsinya dari perindustrian itu, bidang perindustrian itu sudah taat norma standar prosedur kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat oleh kementerian terkait, Kementerian Perindustrian. Apakah sudah ada, apakah itu kawasan prioritas nasional, perindustrian, atau di perindustrian sudah ada apa-apa di situ sesuai dengan peraturan-peraturan kementerian terkait ya. Jadi di situ dilihat apakah tugas fungsi
bidang perindustrian sudah sesuai dengan norma di atas atau standar atau prosedur dan seterusnya. Jadi kita lihat cocokkan kesesuaian antara aturan pemerintah pusat NSPK dengan yang berlaku di daerah itu. Nah, seperti itu, atau kebijakan perdanya misalnya. Baik. Nah, nanti hasilnya itu berupa apa? Program kerja review, evaluasi kah, monitoring kah, pemeriksaan sesuai dengan penugasannya. Kalau review berarti review, kalau evaluasi evaluasi dan seterusnya. Kalau tusi tadi, tugas fungsi tadi berarti mungkin evaluasi. Membandingkan kriteria dari apa tadi? Kementerian Perindustrian dengan tugas fungsi yang ada di Disperindakop tadi, Dinas Perindustrian bla 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 bla. Kita ambil perindustriannya. Nanti di perdagangan juga begitu, dilihat, dibandingkan dengan norma standar prosedur kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat oleh kementerian teknis ya. Seperti itu. Kemudian apalagi nanti ada koperasi, ada UKM, nanti disesuaikan. Nah, tugas teman-teman yaitu program kerjanya evaluasi tadi ya. Oke, boleh. Seperti itu. Baik, ini di perencanaan, di penyusunan program kerja pengawasan. Nah, andaikan di lapangan misalnya ada hasil wawancara waktu membuat atau menyusun program kerja ini, kemudian ada sesuatu yang perlu yang penting atau strategis dan sebagainya, maka bisa direvisi. Atau pengembangan, Pak ini industrinya begini-begini sini, ya boleh. Itu namanya ada revisi. Kalau tidak ada temuan strategis, ya tidak usah ada program kerja revisi, program kerja pengawasan, revisi program kerja pengawasan. Nah, seperti itu. Ini di perencanaan pengawasan. Teman-teman tuh butir kegiatannya ini, maka hasil kerjanya ini. Nah, baik. Kita lihat waktu ekspos. Nah, jadi program kerja perencanaan sama pelaporan itu harus diekspos. Nah, ini. Nah, waktu ekspos apa tugas teman? Menyiapkan bahan ekspos atas pengawasan ketaatan NSPK tadi, karena kita sedang misalnya mengevaluasi NSPK misalnya suatu OPD misalnya. Ini menyiapkan bahan ekspos itu. Nah, berarti hasil kerjanya berupa bahan ekspos. Nah, dari bahan ekspos yang akan diekspos oleh ketua tim. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Ini di tahap perencanaan untuk tadi mendapatkan tugas apa tadi, pengawasan terhadap ketaatan atas NSPK. Contohnya TUSI, ini banyak NSPK ini. Seperti DAK, DAK itu juga NSPK. Apakah sudah yang dilaksanakan sudah sesuai dengan petunjuk teknis DAK, DAK pendidikan kah, kesehatan kah, PU kah, dan seterusnya itu. Jadi itu kalau ada DAK itu ini NSPK juga. Banyak NSPK nanti jenisnya, tapi kita nggak bahas itu. Tapi kita membahas contoh-contoh hasil kerja nanti dalam kesempatan lain. Baik, ini tadi perencanaan waktu pengawasan NSPK. Sekarang di waktu pelaksanaan teman-teman tadi kan mengumpulkan di sini, mengumpulkan, kemudian jadilah program kerja pengawasan yang dibuat oleh ketua tim atau ahli muda ya. Maka kita juga nimbrung di situ hasilnya, program kerjanya itu. Karena kita ada sumbangsih ke situ, maka program kerja ini juga sebagai bukti fisik, bukti kerja, hasil kerja ahli muda sekaligus kita ahli pertama. Ini waktu awal masih mengumpulkan dan membuat program kerja. Nah, nanti waktu pelaksanaan, setelah program kerja tadi jadi dan sudah diekspos, maka teman-teman akan mendapatkan tugas di program kerja itu, yaitu mengidentifikasi. Nah, tadi kan hanya mengumpulkan, sekarang sudah tugas mengidentifikasi kebijakan-kebijakan tetapkan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Atas pengawasan ketaatan terhadap NSPK. Jadi kita lihat lagi tugas-tugas tadi dan sebagainya. Berupa hasil kerjanya berupa kertas kerja identifikasi. Karena kan kita sudah ditugasi di PKP tadi, program kerja tadi sudah ditugasi
bahwa kita suruh mengidentifikasi. Kumpulkan ini waktu menyusun sebelum menyusun PK, program kerja pengawasan. Setelah kita program kerja sudah jadi, PKP, PKR dan sebagainya sudah jadi, sudah diekspos, teman-teman di dalamnya kan ada tugas. Di dalam PKP itu ada tugas. Pasti di situ ada tugas untuk ahli pertama, untuk anggota ya, yaitu kertas kerja identifikasi. Apa yang diidentifikasi tadi? Kebijakan-kebijakan di situ yang terkait dengan NSPK yang sedang diawasi apa misalnya. Oke. Kemudian tugas berikutnya itu mengidentifikasi kepatuhan. Nah, kalau tadi identifikasi kebijakan ada atau tidak, situ cukup atau tidak, mencukupi atau tidak. Nah, sekarang mengidentifikasi kepatuhan atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, kepatuhan. Dikerjakan dalam kertas identifikasi. Oh, ini cocok patuh dengan NSPK, ini tidak, dan seterusnya. Ini kepatuhan sesuai dan tidak sesuai dengan NSPK. Jadi kita bandingkan antara kondisi yang ada di OPD itu, misalnya apa tadi? Perindustrian ya, misalnya apa tugasnya, mengurusi ini, apa sudah sesuai dengan NSPK atau peraturan kementerian terkait, kementerian teknis ya, perindustrian. Baik, mengidentifikasi efisiensi efektivitas penggunaan sumber daya. Nah, itu kertas kerja identifikasi lagi, tapi isinya ini yaitu melihat apakah efektif, efisien, apakah yang ditetapkan di daerah itu efektif tidak, sesuai dengan tujuan yang diharapkan tidak, efisien, apa terjadi penggelembungan sumber daya, kebanyakan orang atau dan sebagainya, efektif, efisien. Nanti kertas kerja identifikasi. Ini waktu pelaksanaan pengawasan. Masih pelaksanaan yaitu menyusun kertas kerja pengawasan, jadi KKP ya, terus kertas kerja pengawasan, yaitu kertas berupa KKP ya, kertas kerja pengawasan, yaitu meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring atau kertas kerja evaluasi atau kertas kerja review sesuai dengan penugasan ya, untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan atas pengawasan ketaatan NSPK tadi. Jadi yang sudah diidentifikasi ini tadi, yang sebelumnya tadi, kemudian dirangkum dalam kertas kerja pengawasan. Seperti itu. Kertas kerja pengawasan seperti apa? Nanti kita akan bahas. Ini sama judul-judulnya dulu. Ini ahli pertama punya tugas. Baik, gambarannya seperti itu. Jadi kerjanya apa? Hasil kerjanya apa? Kerjanya apa? Hasil kerjanya apa? Seperti itu. Tadi ini beri pelaksanaan, diakhiri dengan menyusun kertas kerja pengawasan dari identifikasi. Identifikasi tadi bermuara di kertas kerja pengawasan. Sekarang waktu penyusunan laporan, yaitu pengawasan atas NSPK ini, sekali lagi saya ingatkan dari pengawasan terhadap NSPK ini, kalau ada kita tugas, misalnya ada akan, sebagainya, kita terlibat dalam tahap perencanaan ini tadi yang sudah sebut, sampai pada expose, tahap pengawasan, yaitu kita sudah identifikasi dan sesuai dengan kegiatan ini, diakhiri dengan membuat kertas kerja pengawasan KKP. Nah, itu. Dan yang terakhir saat penyusunan laporan. Saat penyusunan laporan, saudaraku ahli pertama itu menyiapkan bahan untuk menyusun konsep laporan hasil pengawasan. Apa bahan-bahannya? Yaitu tadi kertas kerja pemeriksaan ya, dari semua teman-teman ahli pertama dikumpulkan atau kita punya sendiri ya, dan teman-teman kumpulkan dan diserahkan kepada ahli muda untuk menyusun konsep laporan hasil pengawasan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman ketua tim ahli muda itu sudah yang bertugas untuk menyusun laporan hasil pengawasan, teman-teman menyiapkan bahannya, yaitu berupa apa tadi? KKP tadi kumpulkan. Di situ dari teman-teman ahli muda tadi sudah review, sudah analisis dan sebagainya. Kemudian ahli media juga mungkin sudah ada apa tadi, usul rekomendasi dan sebagainya, sudah lengkap itu dikumpulkan. Kemudian dibuatlah oleh ahli muda yaitu konsep laporan hasil pengawasan. Karena kita urun nimbrung di dalamnya, maka
sama hasil kerja kita dengan ahli muda, yaitu konsep LHP, laporan hasil pengawasan. Di mana dari yang sudah tersusun, yang kita kumpulkan, kita serahkan ke ahli muda, sudah disusun konsep LHP, draft lah konsepnya. Maka ahli madya mereviewnya, mereview nanti, direview ya, dan seterusnya, nanti kita akan, intinya kita ada LHP karena kita nimbrung di dalam ahli muda, kita juga punya bukti yaitu konsep LHP ini, draft LHP. Baik. Kemudian kita menyiapkan bahan ekspos ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, perencanaan dan laporan itu harus diekspos. Ini laporan, jadi harus ada ekspos konsep LHP. Nah ini ya, teman-teman tugasnya menyiapkan bahan ekspos. Laporan hasil pengawasan atas pengawasan ketatan NSPK tadi. Berarti bahan ekspos punya teman. Ya. Ini juga dimiliki oleh teman ahli muda ya, atasan kita dan seterusnya ya. Bahan ekspos semua. Hanya yang ahli utama itu mengendalikan mutu pelaksanaan ekspos. Begitu teman-teman, kurang lebih gambaran lengkap apa kerja kita, kemudian apa hasil kerja kita pada tahap apa tadi? Perencanaan, kemudian pelaksanaan dan pelaporan, penyusunan laporan sampai pada ekspos lagi. Seperti itu. Jadi untuk yang lain, untuk SPM, dampak pelaksanaan urusan pemerintahan, kemudian pengawasan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian pemeriksaan khusus kalau ada aduan, kemudian pengawasan wajib yang terakhir ini dilakukan oleh APIP, itu semuanya melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Yang berbeda hanya yang paling atas tadi, yaitu manajemen pengawasan. Itu enggak ada istilah 3 itu tadi. Tapi dia yaitu perencanaan 5 tahunan, perencanaan tahunan, dan juga renstra. Dan teman-teman terlibat di manajemen pengawasan ini terlibat, kecuali pelaksanaan kegiatan pengorganisasian ini tidak terlibat karena ini kepemimpinan, yaitu hanya ahli muda sebagai ketua tim dan ahli madya sebagai danis dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini tolong nanti kita akan link, silakan download. Inilah hasil-hasil kerja kita dan kerjaan kita apa. Sedangkan contoh-contohnya seperti apa akan pada pertemuan berikut kita insya Allah kita bahas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.